Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dikabarkan tengah menawari para anggotanya untuk menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni pada putaran keempat yang dilangsungkan pada Oktober 2025. Lewat media China Titan Sport, negeri tirai bambu kabarnya akan mengajukan diri jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Dari sumber yang sama menyatakan China telah menawari beberapa kotanya untuk menggelar event tersebut. Padahal mereka saat ini tengah berada sebagai juru kunci di putaran ketiga grup C. Dengan mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat, China tentu berharap mendapatkan home advantage andai mereka lolos ke fase tersebut. Indonesia yang telah berpeluang besar lolos ke putaran keempat dari China terpantau belum mengajukan diri. Timnas Indonesia saat ini ada di peringkat keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Peluang Indonesia melaju ke putaran keempat cukup besar karena menyisakan 2 pertandingan lagi. Sementara itu dari Wikipedia tertulis jika tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah 2 tim peringkat terbaik di putaran ketiga. Jika demikian, maka Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab yang telah menjadi langganan event-event FIFA akan berpeluang besar jadi tuan rumah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan atau TC di Bali sebelum melakoni 2 laga terakhir di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. 2 laga pamungkas putaran ketiga tersebut adalah melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Juni dan laga terakhir bakal bertandang ke markas Jepang di Stadion Panasonic Suita pada 10 Juni. Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia bakal menggelar TC lebih awal. TC bakal digelar di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025. Kita akan ada TC lebih awal, tempatnya di Bali tanggal 26 Mei kalau tidak salah, ujar Erick Thohir sumber antaranews.com. Kemungkinan lokasi TC digelar di Bali United Training Center, yakni di Gianyar, Bali. Praktis Timnas Indonesia punya sepekan berlatih sebelum laga lawan China. Sebelumnya PSSI pernah menggelar beberapa kali pemusatan latihan di tempat tersebut. PSSI sempat memilih tempat tersebut sebelum Timnas Indonesia mengikuti gelaran ASEAN Cup 2024. Dengan 2 laga tersisa, kesempatan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 untuk saat ini terbuka lebar melalui putaran keempat. Pasalnya, mereka saat ini unggul 3 poin atas Bahrain dan juga China yang ada di posisi kelima dan juga keenam. Adapun TC di Bali nanti kemungkinan besar akan diikuti seluruh pemain yang mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert. Pasalnya, mayoritas kompetisi yang pemain Timnas Indonesia ikuti saat ini sudah selesai sebelum TC itu dimulai. Beberapa pemain berpeluang terbang ke Jakarta terlebih dahulu. Salah satunya adalah Yordi Amat yang telah menyelesaikan kompetisi di Liga Malaysia. Selain itu, kompetisi di Liga 1 Indonesia baru menyelesaikan pada 25 Mei 2025. Sementara kompetisi di benua Eropa juga sudah menyelesaikan kompetisi pada jadwal yang sama dengan Liga 1 Indonesia. Kompetisi di belahan dunia lain seperti Liga Amerika Serikat yang diikuti oleh Martin Paes masih menjalankan roda kompetisi pada bulan Juni 2025. PSSI meminta Patrick Kluivert segera datang ke Indonesia untuk mempersiapkan skuad Garuda untuk 2 laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu menuju 2 laga tersebut tinggal kurang dari 2 bulan lagi. Tentu PSSI harus segera mempersiapkan diri agar Timnas Indonesia tampil maksimal di laga penentu. Apalagi kedua laga tersebut digelar pada akhir musim kompetisi. PSSI punya kesempatan untuk menggelar TC lebih lama untuk Timnas Indonesia. Meskipun begitu, PSSI belum menyusun persiapan secara utuh soal 2 laga terakhir Timnas Indonesia di ronde ketiga. Saat ini, PSSI baru menyusun draft persiapan dengan Badan Tim Nasional atau BTN. Di sisi lain, PSSI meminta Patrick Kluivert segera datang ke tanah air. Hadirnya Patrick Kluivert diharapkan dapat membantu PSSI untuk menyusun rencana pelaksanaan TC. Pasti akan ada TC, kami berharap kedatangan Patrick Kluivert akan secepatnya, kata Yunus Nusi. Kami berharap dia atau Patrick Kluivert sudah menyusun rencana, kemudian akan disetujui oleh Ketua Umum untuk pelaksanaan TC. Jelasnya, sampai saat ini pihak PSSI belum menerima daftar nama yang akan dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Pihaknya menegaskan bakal menunggu daftar yang diserahkan oleh Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut diharapkan segera menyusun rencana TC buat skuad Merah Putih.
Alex Pastoor duduk bareng pelatih Liverpool Arne Slot. Apakah pertemuan tersebut dilakukan oleh Alex Pastoor untuk meminta saran jelang laga timnas Indonesia versus China dan juga Jepang? Ya, momen Alex Pastoor duduk bareng Arne Slot tersebut terlihat dalam foto-foto yang diunggah dalam akun Instagram Alex Pastoor. Tetapi pertemuan ini dilakukan dalam momen wawancara. Meski begitu, tidak diketahui pasti kapan wawancara tersebut dilakukan. Pasalnya Alex Pastoor tidak memberikan caption pada foto unggahannya. Terlihat dalam unggahan tersebut Alex Pastoor mendengarkan dengan baik pernyataan dari Arne Slot. Asisten pelatih timnas Indonesia tersebut juga terlihat sembari sibuk menulis. Unggahan Alex Pastoor tersebut sontak jadi sorotan netizen Indonesia. Lagi ngambil ilmu dari Arne Slot biar bisa langsung lolos Piala Dunia runner-up, tulis seorang netizen. Habis juara IPL langsung diwawancarai, tulis netizen yang lain. Ini coach kita gaulnya sama pelatih Liverpool, timpal netizen lainnya. Ya, Arne Slot sendiri memang diketahui baru saja sukses membawa Liverpool merebut gelar juara Liga Inggris 2024-25 dan kepastian itu didapatkan setelah Liverpool kalahkan Tottenham Hotspur 5-1 di pekan ke-34 Liga Inggris 24-25 pada Senin 28 April 2025. Hasil ini membuat Liverpool total telah mengemas 82 poin. Raihan ini tak akan bisa disalip oleh tim manapun lagi di laga tersisa Liga Inggris musim ini. Timnas Indonesia berpotensi memanggil kiper baru seturut performa buruk Hernando Ari bersama Persebaya Surabaya. Pelatih kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woodendorp sedang memantau sosok alternatif dalam skema penjaga gawang merah putih. Sosok tersebut ialah Cyrus Margono, kiper Indonesia yang bermain untuk KF Dugagcini di Liga Kosovo. Ya, Liga Kosovo saat ini berada di peringkat ke-37 dalam ranking kompetisi UEFA, tergolong semenjana di bawah Latvia dan di atas Finlandia. Meskipun begitu, Margono tampil reguler di sana dengan 10 penampilan di semua ajang untuk KF Dugagcini sejak Februari. Woodendorp memang perlu mencari kiper alternatif, terutama jika melihat performa kiper ketiga timnas Indonesia saat ini. Hernando Ari dianggap sebagai kiper lokal terbaik di Liga 1 dan berstatus serep untuk Martin Pas dan juga Emil Audero. Sayangnya Liga 1 musim ini, ia sedang berada dalam periode buruk akibat blunder beruntun kala menjaga gawang Persebaya. Melawan PSIS dan juga Arema FC, ia gagal membaca umpan silap. Menghadapi Persija Jakarta, ia juga gagal melindungi bola dalam situasi one-on-one. Dan itu adalah gambaran mengkhawatirkan mengenai postur dan juga kemampuan baca permainan yang dimiliki oleh Hernando Ari. Secara usia, Margono dan juga Hernando Ari berada dalam satu rentang umur yang identik. Hanya dibedakan 3 bulan. Namun secara postur, Margono jauh lebih tinggi dengan 191 cm dibandingkan dengan Hernando Ari yang 180 cm. Jika Hernando Ari tak segera memperbaiki performa, ia bisa saja disalip oleh Margono dalam hierarki kiper terbaik Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan alasannya perihal Kongres Tahunan PSSI digelar berdekatan dengan pertandingan Timnas Indonesia melawan China. Kata Erick Thohir, ini dilakukan agar efisiensi. Kongres Tahunan PSSI itu digelar untuk menjelaskan rencana Federasi Sepak Bola Indonesia ke depan. Ada beberapa pembahasan dan keputusan yang juga diambil oleh PSSI. Untuk menggelar Kongres Tahunan PSSI, PSSI akan mengundang anggotanya yang lebih dari 80. Setiap anggota akan mengirimkan 2 orang perwakilannya ke Kongres Tahunan PSSI. Menurut Erick Thohir, Kongres Tahunan PSSI tersebut digelar mepet karena bisa sekaligus menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan China. Ya, kami coba efisiensi ya, di mana menggelar Kongres Tahunan PSSI pada H-1 jelang laga Timnas Indonesia lawan China, kata Erick Thohir kepada awak media Selasa 29 April. Kemudian kata Erick Thohir lagi, penting bagi PSSI untuk membuat program dan juga harus efektif serta efisiensi. Nantinya setelah Kongres Tahunan PSSI digelar, para anggota itu bisa menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan China. Erick Thohir berharap Kongres Tahunan PSSI tersebut bisa berjalan lancar. Semua anggota yang datang bisa senang menikmati pertandingan Timnas Indonesia melawan China. Bek Timnas Indonesia Dian James memberikan kabar baik soal kondisi cederanya saat ini. Dian James mendapatkan cedera saat Go Ahead Eagles menghadapi FC Utrecht di De Adelaar dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Belanda atau Eredivisie Minggu 6 April. Pemain 24 tahun tersebut harus menyaksikan rekan setimnya bermain saat Go Ahead Eagles menantang AZ Alkmaar
di final KNVB Beker 2024-25 pada 21 April 2025 di Stadion De Kuip Rotterdam. Dan Go Ahead Eagles menang melalui drama adu penalti. Ini menjadi trofi perdana klub asal kota Deventer tersebut di ajang KNVB Beker. Go Ahead Eagles langsung menggelar pesta besar di kota Deventer usai final KNVB Beker. Dean James jadi salah satu pemain yang diwawancari oleh ESPN Netherlands dalam siaran langsung pesta kemenangan. Dean James mengaku bahwa cederanya datang di waktu kurang tepat. Meskipun begitu, kondisinya kini mulai membaik. Dirinya optimistis bisa melalui masa pemulihan dengan sangat baik. Bek 24 tahun tersebut sedih melewatkan laga final KNVB Beker yang jadi pertandingan besar dalam hidupnya. Meskipun begitu, dirinya semakin bahagia usai timnya keluar dengan trofi. Bermodalkan trofi juara, Bek 24 tahun tersebut makin bersemangat untuk menjalani masa pemulihan. Persija Jakarta dikabarkan tidak akan melepas Muhammad Ferrari untuk bergabung membela ASEAN All-Star melawan Manchester United. Pernyataan tersebut mengundang komentar dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya, pelatih Persija Jakarta Carlos Pena memastikan bahwa Muhammad Ferrari harus fokus bersama Persija Jakarta di beberapa pertandingan Mei 2025. Ada target yang diharapkan bisa didapatkan oleh Persija Jakarta di sisa 4 pertandingan terakhir Liga 1-24-25. Ya, Persija Jakarta akan melakoni laga terakhir Liga 1-24-25 melawan Malut United pada 24 Mei 25. Setelah itu, 4 hari kemudian ASEAN All-Star akan melawan Manchester United pada laga uji coba di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Erick Thohir akan melaporkan permasalahan tersebut kepada tim nasional. Nantinya akan diputuskan apakah ada wakil Indonesia di ASEAN All-Star atau tidak. Selain itu, Erick Thohir juga akan berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Sebab ada rencana timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan atau TC di Bali pada tanggal 26 Mei 2025. Saya masih menunggu jawaban dari Coach Patrick Kluivert. Apakah Asnawi Mangkualam dan Ferrari ini dipanggil atau tidak karena kami akan ada pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025, kata Erick Thohir. Apakah pemain-pemain ini dibutuhkan atau tidak? Ya lihat nanti. Soalnya ada beberapa pemain timnas Indonesia yang cedera, tutupnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Indra Safri masih mempunyai jabatan di Federasi Sepak Bola Indonesia. Indra Safri kini bertugas di salah satu bagian penting di PSSI. Kini mantan pelatih Bali United tersebut bertugas di bagian teknikal di PSSI. Indra Safri bukan kembali menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Erick Thohir tidak menyebutkan sampai kapan Indra Safri bertugas di teknikal PSSI. Kehadiran Indra Safri juga bisa membantu Gerald van der Berg untuk mendapatkan informasi pemain-pemain U23. Indra Safri tentu saja mempunyai database pemain-pemain muda yang nantinya bisa membela timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Padang, Sumatera Barat tersebut juga sering bertemu dengan Gerald van der Berg. Masa depan Indra Safri di PSSI juga bisa diubah pada Juni 2025. Ini akan dibahas dalam Kongres Tahunan PSSI yang akan digelar di Jakarta. Jadi dulu saya masuk, dia masih di komite itu. Kecuali nanti ada Juni apakah ada perubahan di struktur komite atau tidak. Ya kan banyak itu komite-komite, seperti komite disiplin, komite etik, dan lain-lain akan kami review. Makanya nanti Juni akan banyak perubahan. Tutup Erick Thohir. Erick Thohir mengakui bahwa sampai saat ini pihaknya belum bisa mengumumkan pelatih timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. Dan ia pun langsung memberikan alasannya. Ada 3 sosok pelatih yang kabarnya akan menukangi timnas Indonesia di SEA Games 2025. Ketiga pelatih tersebut adalah Indra Safri, Nova Arianto, dan juga Gerald van der Berg. Nah, untuk Nova Arianto sepertinya sulit memegang timnas Indonesia di SEA Games 2025. Pasalnya, ia akan bertugas bersama timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Untuk Gerald van der Berg sedang fokus bersama timnas U23 Indonesia. Adapun Indra Safri posisinya masih kosong setelah didepak dari kursi pelatih timnas U20 Indonesia. Selain itu, PSSI juga sedang menunggu format terbaru dari Thailand untuk cabang sepak bola di SEA Games 2025. Thailand baru saja mengubah format cabang sepak bola, di mana akan ada 3 grup. Biasanya hanya ada 2 grup saja dalam edisi SEA Games cabang sepak bola. PSSI juga akan menunggu apakah boleh atau tidak pemain senior yang bermain di SEA Games 2025.
Selain itu, usia berapa yang boleh bermain di SEA Games 2025, U22 atau U23? Erick Thohir baru saja mendapatkan informasi bahwa ada perubahan peraturan dari cabang basket untuk SEA Games 2025. Ia mengatakan bahwa nanti setiap tim tidak boleh menurunkan pemain naturalisasi pada basket SEA Games 2025. Erick Thohir juga berharap bahwa untuk kedepannya pertandingan di SEA Games bisa dilihat oleh FIFA. Ia ingin FIFA bisa memasukkan penilaian terhadap pertandingan sepak bola di ajang multi-event terbesar di Asia Tenggara itu. Saya rasa ke depan juga perlu ada perbaikan menyeluruh untuk SEA Games. Apakah dari FIFA nanti mengenal SEA Games atau ASEAN Games? Tutup Erick Thohir. Penyerang Oxford United U21 Lewis Griffith kecewa timnya gagal mengalahkan Luton Town U21 pada laga yang berlangsung di Kenilworth Road, Luton, Senin 28 April malam waktu setempat. Oxford United U21 yang merupakan tim baru dan juga lebih banyak diperkuat pemain U18 tampil impresif di babak pertama. Tim tamu unggul 2 gol lebih dahulu di babak pertama. Griffith membuka keunggulan pada menit ketiga. Griffith mencetak gol lewat proses cantik, yakni melalui tendangan melengkung. Marcelino Ferdinand kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-20. Pemain timnas Indonesia tersebut berhasil mencetak gol usai meneruskan umpan Kaswe Bortek. Sayang di babak kedua permainan Oxford United U21 menurun. Luton Town U21 sukses menyamakan kedudukan 2-2 di babak kedua lewat gol dari Charlie Trustham dan juga Oli Lin. Tentu hasil yang mengecewakan karena kami cukup tajam dan memulai pertandingan dengan baik. Kami pantas unggul 2 gol saat jeda babak pertama, ujar Griffith usai pertandingan. Pemain belakang Indonesia Elkan Bagot meraih penghargaan dari Blackpool sebagai juara komunitas atau Community Championship pada musim ini. Blackpool FC menggelar malam penghargaan untuk para pemain di Bloomfield Road pada Senin 28 April malam waktu setempat. Elkan Bagot menjadi salah satu pemain yang mendapatkan penghargaan tersebut. Blackpool FC memberikan Bagot apresiasi berupa Community Championship. Dikutip dari Blackpool Gazette, penghargaan tersebut didapatkan oleh Elkan Bagot karena kinerja luar biasa di lapangan. Ada kemungkinan itu karena Bagot memiliki supporter Indonesia. Setelah itu, pemain pinjaman Ipswich Town Elkan Bagot dinobatkan sebagai juara komunitas atas kerja kerasnya di luar lapangan. Tulis Blackpool Gazette. Pada musim ini Bagot bermain dalam 18 pertandingan bersama Blackpool. Dari penampilan tersebut, pemain 22 tahun tersebut menyumbangkan 1 assist. Pemain yang lahir di Bangkok ini dinilai memiliki penampilan yang bagus bersama The Seasiders. Hanya saja Bagot sering bergelut dengan cedera pada musim ini. Dalam penghargaan Blackpool 2024-25, Ashley Fletcher menjadi pemain terbaik pilihan supporter. Ali Casey jadi pemain terbaik musim ini. Sementara gol terbaik Blackpool jatuh kepada Tom Bloxham saat melawan Exeter City. Blackpool sendiri saat ini menempati peringkat ke-9 klasemen League One dengan mengoleksi 64 poin dari 44 pertandingan. Blackpool memiliki 2 pertandingan yang tersisa. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangimanan atau Bung Ropan mengabarkan ada kemungkinan pelatih timnas Indonesia U23 Karel Vandenberg memanggil pemain-pemain abroad untuk Piala AFF U23 2025 yang digelar di Jakarta dan juga Bekasi pada tanggal 15-31 Juli 2025. Bung Ropan menilai bahwa Marcelino Ferdinand berpeluang membela skuad Garuda Muda di ajang 2 tahunan tersebut. Lantas apakah Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya pemain diaspora yang membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 25? Ya, jawabannya tidak. Penyerang FC Dordrecht U21 Chance Reven menjadi pilihan yang paling berpeluang membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pelatih timnas Indonesia U23 Karel Vandenberg sudah bertemu langsung dengan Chance Reven di Belanda. Satu lagi, jadwal Chance Reven bersama sang klub juga masuk kategori fleksibel. Medio Juli 2024, Chance Reven juga bermain di Piala AFF U19 2024 dan juga membantu timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara. Sudah dipastikan kabar terkini Karel Vandenberg akan memanggil Chance Reven untuk mengisi sektor depan. Nanti dia putuskan 23 pemain teman-teman, kata Bung Ropan, sumber kanal YouTube Bung Ropan Selasa 29 April. Selain Chance Reven, ia mencoba untuk menampilkan Marcelino Ferdinand karena turnamen digelar saat kompetisi di Eropa dalam masa libur. Kecuali laga-laga uji coba. Kemungkinan ada juga Rafael Schreck di depan, kalau pemain abroad lainnya ada Tim Gavens dan juga Dion Bark. Lanjut Bung Ropan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia.
Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.